peristiwa-peristiwa bukan cuma di tempat saya, banyak tempat-tempat yang lain yang kalau beliau minta itu agak maksa. Ada, ini cerita sedikit ya, daripada kehebatan mereka ngomong saya hebat kok aku jaluk tuh. Nah, mereka akhirnya mintalah untuk beli bensin katanya, tidak banyak, cuman mereka minta seharga sapi satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama menyaksikan cerita seorang muhibbin ya, yaitu Kiai Haji Husnan Nawawi, yaitu Ketua LDNU Lampung Tengah, dan beliau dijuluki Singa Podium ya. Nah, jadi beliau dulu ketika masih menjadi muhibbin pernah dimintai uang bensin oleh seorang oknum habaib seharga sapi satu ya. Oke, bagaimana kisahnya? Mari kita sama-sama simak video berikut. Bapak Kiai Suparman Abdul Karim selaku Ketua PWI Provinsi Lampung beserta rombongan yang saya muliakan dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah. Amin amin ya Allah. Segenap para hadirin yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang saya muliakan nanti ya. Alhamdulillah, alhamdulillah atas izin dan ridhonya Allah, malam hari ini kita bisa duduk bersama, beristimewa, bermujalasah, ngobrol santai, keluarga besar Lampung Tengah bersama dengan keluarga besar PWI Provinsi Lampung. Setelah saya mendengar secara langsung dari Pak Kiai Suparman Abdul Karim selaku Ketua PWI Lampung, sedikit banyak sudah mendengar paparannya terkait dengan masalah polemik habaib yang ada di negara kita. Sudah hampir setengah tahun saya juga ikut mikir, karena saking seringnya kaum Ba'alawi yang ketika di Lampung Tengah itu mampirnya di tempat saya, yang sehingganya mau tidak mau bukan cuma hanya hikmat sebagai tamu, saya sebagai keluarga besar yang ditamuni, tapi juga nyangoni. Kalau sangunya saya yang menyangoni dengan kemampuan saya, tapi ternyata beliau tidak melihat kemampuan saya, melihatnya karena saya pondok sekarang kan sudah mulai agak banyak tingkat-tingkatnya, itu dianggapnya banyak uang, sehingganya kalau ke tempat saya pasti minta. Yang kedua, masih ada saksi di rumah saya namanya Baju Ontokusumo yang dulu bawa ke tempat saya. Pertama saya disuruh beli harga 5 juta. Saya ngomong beku afwan ya, pantes hebat malian. Wong saya lagi bangun tukang saja belum kebayar, ngapain saya beli baju Ontokusumo? Pokoknya Pak Ki harus beli baju Ontokusumo. Saya tidak mau. Terakhir beliau mau pulang, baju Ontokusumo itu ditinggalkan, tapi beliau harus minta untuk beli bensin ke Jawa katanya. Saya nggak mau, tapi karena saya ingat dengan para sepuh-sepuh kita ya, harus berhusnudon dan saya menghormatinya, maka akhirnya keluarlah cross check dari saku saya berikan kepada beliau untuk pulang ke Jawa. Itu diantaranya satu. Berapa? 2 juta. 2 juta. Tahun berapa? Besar juga. Yang kedua, pokoknya kayaknya banyak sekali. Tapi
Kalau hitung-hitungan saya hanya belum seberapanya dibanding dengan Kiai Haris. Karena produk habaib di Lampung Tengah adalah produk Kiai Haris. Jadi beliau yang agak banyak. Kalau saya kurang begitu banyak karena hanya baru berapa tahun saya kenal sama beliau-beliau. Tapi ya agak banyak juga. Nah, setelah saya dengar adanya BWI, saya dengar dengan adanya LS, sehingga saya sedikit agak berani dibantu dengan YouTube itu. Saya melihat, akhirnya 3 bulan yang lalu datang ke tempat saya sudah takjak gelut. Akhirnya minta tidak saya kasih. Saya sampai ngomong, Beb, biasanya kalau ke tempat saya siapapun tak sangoni, dengan catatan tidak minta. Kalau sampai minta tidak akan pernah sangoni. Akhirnya ya tidak tak sangoni tenan. Wong minta masalahnya. Tapi kalau tidak minta tak sangoni selamat. Tak sangoni doa. Tapi yang jelas sering memang di wilayah saya, di wilayah Sempedagung khususnya, kalau yang sering ditamoni memang di tempat saya. Baru sudah mulai nih ke tempatnya Pak Islamet, ke tempatnya Mbak Yemir Muhammad, ke tempatnya Mbak Biar, sudah mulai ke Rambah ke teman-teman. Tapi untuk yang awal ya di tempat saya, dan sudah mulai, karena saya sudah mulai banyak yang saya keluarkan, paling mereka sudah mikir ini cili, ini modalnya. Akhirnya mulai ke tempatnya Pak Islamet. Nah, saya berharap dengan peristiwa-peristiwa bukan cuma di tempat saya, banyak tempat-tempat yang lain yang kalau beliau minta itu agak maksa. Ada, ini cerita sedikit ya, yang dari Jawa juga, tempat saya langsung berdoa, langsung Pak Kiai, hebat panjenengan. Wah, hebatnya gimana, Beb? Sampai baru umur 40 tahun pondok sudah seperti ini. Wah, akhirnya pulau rotok lumayan hebat saya. Ternyata ujung daripada kehebatan mereka ngomong saya hebat, kok aku jaluk tuh. Nah, mereka akhirnya mintalah untuk beli bensin katanya. Tidak banyak, cuman mereka minta seharga sapi 1. Tidak saya kasih. Akhirnya sampai ke 5 juta tidak saya kasih, sampai 2 juta tidak saya kasih, karena saya mikir sudah mulai dengar ada PWI dan LS. Setelah itu tidak saya kasih, mereka langsung ngomong sama Pak Kiai, saya itu mau ke Palembang, pokoknya saya minta untuk bensin ke Palembang. Loh, urusannya antum, Beb. Wong antum ke tempat anak juga nggak minta sama datang ke tempat anak. Kenapa anak harus nyangoni sampean? Pada waktu itu kan Cik Muhyiddin. Akhirnya tidak tak sangoni. Begitu tidak tak sangoni, begitu pada sholat maghrib, beliau malah ke tempat jamaah saya, dan jamaah saya sampai bingung, Pak Kiai. Bingung karena sama mintanya sapi 1. Kalau enggak 10 juta, kalau enggak 5 juta, orangnya nunggu, maaf, ini nanti ngambil di BRI Link, ada uang cuma 5 juta, enggak mau beliau, enggak mau saya, pokoknya kan mintanya 10 juta. Kakaknya telepon saya, begitu telepon saya, kok enek uang model ini, tapi uang coba-coba kok jaluk maksa. Terus coba ini video call sama saya, terus saya ngomong, oh Beb, dia sama jadi Palembang, lah kok malah nunggu sama aku, piye? Oh, sampai ini rusak tatanan, kan? Akhirnya yang 5 juta itu tidak dikasih, yang ngomong sing ini, nah sampai dia sudah kau selama masalah, tapi aja 5 juta, ini udah 500 hari. Akhirnya di tempat saya nggak tak sangoni, akhirnya di tempatnya jamaah ini sangoni 500 apa berapa katanya, gitu. Gua petambet lah mesak nih. Itu diantaranya seperti itu. Tapi saya berharapnya begini, bukan cuma itu, yang paling mengetuk hati saya, yang paling mengetuk pemikiran saya, sehingganya saya juga sedikit dari panggung ke panggung sudah mulai menceritakan tentang masalah ini, itu terkait dengan pembelokan sejarah. Mulai dari sejarahnya berdirinya Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Sejak saya berguru sama guru-guru saya, tidak ada guru-guru yang menjelaskan tentang apa yang dituliskan itu, yang dianggap ada 5 habaib yang katanya merestui atas berdirinya Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Sampai tertulis pun saya belum pernah membaca berdirinya Jam'iyah Nahdlatul Ulama atas izin 5 habaib. Tapi setahu saya, yang mengizinkan Jam'iyah Nahdlatul Ulama berdiri tanggal 31 Januari tahun 26 adalah Syekhuna Khalil bin Abdul Latif Bangkalan. Itu setahu saya.
untuk ya para habaib tidak ada dan tertulis, dan guru-guru saya juga tidak pernah menjelaskan kepada saya. Satu. Yang kedua, saya sedikit sudah mulai umum juga terkait dengan video-video yang viral kembali, mereka yang selalu mencaci maki kiai-kiai NU sebenarnya, seperti junjungan kita Panjenengan Dalem Gus Abdul Rahman Wahid, yang mereka katakan bahwa Mbah Gus Dur itu bukan cuma buta mata tapi buta hati. Itu saya juga terketuk hatinya. Yang selanjutnya Mbah Kiai Ma'ruf Amin juga seperti itu. Pak Kementerian Agama Gus Yakut, sebenarnya pada waktu itu Gus Yakut itu masih pimpinan Ansor, masih ketua Ansor, tapi anak-anak Ansor kok kayaknya malah menengai, artinya nggak reaksi gitu loh, nggak reaksi. Seperti kemarin ada di Lampung yang menjelaskan tentang masalah berdirinya Ansor, berdirinya Muslimat, berdirinya Patayat yang semuanya syarifah, semuanya habaib. Lah kok tanggane iki sandingi iki enek mbok sapa ora patah genah kiai guya guyu. Lah kowe iki sejarah dibelokno kok pringas-pringis iki lho. Ini kan bagian tanah Sungai wong wilayah barat sana. Aja mau kitab pun nggak penting. Iya, bagian kitab pun nggak penting itu juga, Pak. Gitu. Oleh karena itu, saya sedikit sudah berpikir dan paling tidak ngobrol sama teman-teman, dan kemarin saya sudah kumpul Pak Kiai di tempat saya, jadi membuat jasko, Pak. Jasko itu Jamiah Sholawat Kiai Kolosebo. Kiai Kolosebo. Jadi sudah tertulis semuanya lengkap, dan tinggal nanti pertama launching kayaknya di tempatnya bagi Slamet Anwar kan, jadi kiai-kiai Lampung Tengah akan kumpul di situ. Artinya kita tunjukkan bahwa kiai-kiai Nusantara juga hebat-hebat sebenarnya. Jadi dari kita jangan sampai kita mengatakan mereka beliau yang hebat-hebat, tapi kita punya kiai yang hebat, kita punya mbah-mbah kita yang punya sejarah yang hebat-hebat. Bukan tiap hari kita disuguhkan oleh cerita-cerita mbah-mbah kakung mereka yang seolah-olah hebat sampai mikrot saja 70 kali. Setiap satu hari 70 kali kan ngalahkan Kanjeng Nabi tuh. Wong Kanjeng Nabi cuma 1 kali loh. Lah kok mbah mereka 70 kali. Lah ini yang perlu kita beritahu kepada masyarakat, kepada teman-teman kita, supaya tidak sampai merebak kepada kalangan kita. Maka pertamanan surga, insya Allah Pak Kiai, teman-teman saya sudah sering ngobrol, termasuk kalangan-kalangan, kalau kata Mbak Slamet ki nganggur ya, ki nganggur. Jadi sambil kita silaturahim, ngobrol-ngobrol juga tentang itu. Sampai ada teman saja yang sedikit agak arahnya kurang yakin dengan kita, mending tak blokir nomornya. Ya, karena ini bayari juga modal gitu, tak blokir. Satu, ada grup itu, satu grup yang kok agak masih di panggung begini dikeluarkan sama bagi Mawardi itu malah. Itu yang mengeluarkan dari grup itu. Jadi artinya Pak Kiai ya, di Lampung Tengah memang harus ada kepanjangan tangan dari PWI pusat, dari PWI provinsi sampai ke Kabupaten Lampung Tengah. Ini yang saat ini termasuk kiai-kiai hebat ini yang hadir, dan saya tak jadi anggotanya tidak masalah. Yang penting kiai-kiai ini bisa ada di depan, saya tak di belakang saja. Boleh aman, jangan-jangan. Jadi kiranya ini saja Pak Kiai yang saya berharap, bahwa memang di Lampung Tengah harus ada. Amin. Di Lampung Tengah harus terstruktur, bukan saya hanya obrolan dari satu ke satu, teman ke teman, tapi harus terstruktur. Kenapa? Ketika ada sesuatu hal yang terjadi seperti bagi Tatang itu, berarti kita punya teman-teman yang hebat. Betul. Ngerti nggih? Jadi artinya begitu saja. Saya atas nama atas namanya apa ya? Yes, pokoknya konco-konco. Atas nama konco-konco obrolan sama bagi Wagimin, karena di di grup KBNO itu memang ada yang sedikit masih husnudon, ada yang agak husnudon, ada yang enggak sama sekali, sehingganya dan saya yang dianggap beliau sing rada akhirnya ayo ngobrol ya, siap yoi. Padahal hari ini saya harus ngaji rutinan zikir ababil sama jamaah, tapi saya tinggal demi
kelangsungan sejarah yang sebenarnya di negara yang kita cintai ini, baik sejarah Jamiah Nahdlatul Ulama atau sejarah kemerdekaan Republik Indonesia. Merdeka. Termawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saudara sekalian, luar biasa sekali. Alhamdulillah, semua dan sebagian besar daripada kiai-kiai kita, kiai pribumi, sadar ya akan bagaimana penyelewengan yang dilakukan oleh oknum-oknum habaib yang tidak bertanggung jawab ya. Nah, jadi ada kisah yang menarik yang disampaikan oleh Ki Haji Husnan Nawawi. Di sini beliau pernah didawir ya oleh seorang oknum habaib yang memang notabene sebagai ya habib ya, orang habib yang kemudian datang ke ponpes beliau, lalu kemudian singkat cerita ya maksa minta gitu, minta harga apa ya, minta untuk beli bensin untuk pulang ke kampung halamannya ya, dan yang diminta itu tidak tanggung-tanggung saudara sekalian, yaitu kata beliau itu seharga sapi satu ya. Kita aja yang sebagai tamu gitu, ketika kita bertamu kepada kerabat kita, apalagi orang yang tidak kita kenal, malu kita misalkan disuguhkan makanan, malu kita untuk makan, apalagi diberikan uang untuk apa ya, ini kita ya yang memang sebagai orang-orang pribumi asli ya, malu kita apabila dikasih uang bensin untuk beli bensin lah kalau gitu, apalagi ini gitu, dia nggak kenal, orang Habib ini nggak kenal, lalu kemudian tiba-tiba datang minta uang bensin dan tidak tanggung-tanggung seharga satu sapi. Nah, ini merupakan hal yang memang harus diangkat ceritanya supaya pengurus Robitoh dan Habib-Habib yang levelnya sangat tinggi ya tahu gitu bahwa kelakuan daripada anggota habaib mereka seperti ini gitu. Salah satunya kesaksian daripada Ki Haji Husnan Nawawi. Dan tapi menurut cerita beliau itu yang menarik bagi kita yaitu memaksa untuk mereka, memaksa gitu, memaksa untuk diberikan uang gitu. Kan di dalam video tadi dikisahkan bahwa ketika dia minta uang bensin untuk pulang kalau tidak salah ke Jawa Tengah ya, itu dia datang bertamu, lalu kemudian tiba-tiba minta uang untuk pulang dan tidak ada yang mengundangnya. Tiba-tiba dia datang, lalu kemudian ketika dia pulang meminta harga bensin, itu tamu seperti apa gitu. Lalu kemudian ketika dia minta pun tidak tanggung-tanggung ya, harga satu sapi. Kalau satu sapi sekarang yang besar itu 10 juta ya. Dan Ki Haji Husnan Nawawi ini tidak mau memberikannya gitu. Ya dikasih lah 5 juta. Tidak mau dia. Dikasih 500 tidak mau. Kok minta seperti itu? Ini yang kita temukan di lapangan ya, dan masih banyak lagi. Ada seorang kiai yang dimintai istrinya disuruh ceraikan, lalu kemudian diambil sama habaib. Lalu kemudian karena dia seorang muhibbin ya, dia mau-mau saja diambil istrinya. Ya notabene diambil ya, tapi itu diambil dengan cara halal ya. Tapi ini disuruh menceraikannya itu karena istrinya mungkin cantik dan sebagainya, dikasih sama seorang kiai ini. Dan ada lagi seorang habaib oknum yang memang menikah dengan anak kiai, lalu kemudian ketika dia nikah, si seorang gadis ini ada kakaknya, kebetulan ada kakaknya, dinikahi lagi. Dan kiai ini tertekan dengan keadaan seperti itu karena menikahkan dua gadisnya dengan seorang habaib ini, oknum habib ini. Lalu kemudian kiai ini meninggal. Coba bayangkan, ini merupakan kelakuan-kelakuan yang tidak perlu kita tiru dan harus kita suarakan gitu. Kenapa? Ini kalau kita takut kualat-kualat ya sampai kapanpun kita akan jadi seperti ini gitu. Kita akan menjadi tamu di negeri kita sendiri gitu. Ya tadi juga sempat disampaikan oleh Ki Haji Husnan Nawawi tentang
pembelokan sejarah ya, yang sangat lucu sekali. NU itu berdiri atas persetujuan 5 habaib ya. Ini sangat-sangat luar biasa sekali. Harus kita eh, tangkal dengan pengetahuan-pengetahuan yang sangat luar biasa. Makanya dengan hadirnya Kiai Haji Maduddin sebagai pelopor daripada pembatalan nasabah alawi ini, sekarang banyak para kiai-kiai yang memang sudah menjadi korban daripada habaib ini berani untuk bersuara ya. Apalagi sekarang lagi gencar-gencarnya pelantikan daripada Laskar Sabilillah ya, yang memang diketuai oleh Gus Abbas ini sebagai tameng untuk kita, supaya ketika ada orang yang ingin mempersekusi kita seperti Ki Haji Tantang ya, itu dipersekusi yang sangat parah sekali gitu. Nah, dengan adanya Laskar Sabilillah ini adalah tameng bagi kita, teman-teman kita, untuk membela kita ketika ada orang yang ingin menyakiti kita dengan cara yang tidak sewajarnya ya. Oke, mungkin hanya itu saja yang bisa kita hadirkan video kali ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.